Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua di sini, dimanapun kita berada saat ini, kita boleh menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan dengan saudara kami seiman Tuhan. Walaupun dalam kondisi kami yang terpisah Tuhan, walaupun kami harus melalui YouTube Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada hati-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini kami boleh memuliakan, memuji-Mu Tuhan, dan kami boleh mendapatkan firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hidup kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan inilah pujian kami, penyembahan kami memuliakan nama-Mu selama hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Mari bersama-sama kita bersuka cita dan memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita, amin, haleluya, yeay. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan kataku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi, naikkan pujian dan katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan sama-sama, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan kataku selamanya. Katakan lebih lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan kataku selamanya. Katakan sama-sama, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tapi dahsyat lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya, yeah. Oh, Kaulah sumber kekuatan hidup kami selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan kita. Mari siapkan hatimu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
Mari bersama-sama angkat suaramu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari dengan sepenuh hatimu katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari bersama-sama angkat sembahmu, katakan, memandang
mengejar hadirmu, mengejar hadirmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 padamu ku berseru. Kami memuliakanmu, kami meninggikanmu selamanya. Sebab Kaulah Tuhan yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan selamanya. Ini puja kami bagimu Tuhan, sembah kami bagimu, hormat kami bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kaulah kami yang besar, sebab Kau Tuhan kami yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang dahsyat, sebab kami punya Allah yang luar biasa. Dan biarlah seumur hidup kami boleh memuji kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari sama-sama puji Dia. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari bersama-sama suara.
Jesus' name, Jesus' name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami berkumpul di hari Minggu ini, kami mau beribadah. Mari Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu, kami butuh Roh-Mu Tuhan, untuk mengajari kami senantiasa. Biar apa yang Engkau ingin titipkan dalam firman-Mu bisa kami dapatkan dan bisa kami makan Tuhan, menjadi roti yang hidup buat kami. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk mengungkapkan apa yang harus diungkapkan oleh Roh Kudus. Biar semuanya mendapat berkat yang sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Yang pada bulan Oktober adalah bulan misi bagi GBI. Bulan misi itu artinya adalah bulan menjangkau jiwa. Bulan menyelamatkan orang-orang dan diselamatkan dari dosa. Mari kita buka Alkitab saudara. Dari Lukas 10 ayat 30 dan 35. Kita baca, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Coba saudara garis bawahi seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Artinya apa saudara seberang jalan? Kalau orang itu ada di sebelah kiri, dia ada di sebelah kanannya. Di seberang jalan. Menjauh maksudnya ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengajarkan ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan ada seorang Samaria. Ayat ini menerangkan saudara bagaimana menolong seseorang itu dikenal, tapi menolong orang yang tidak dikenal. Siapa sih yang gak kenal imam? Siapa yang tidak kenal Lewi? Dan siapa yang tidak tahu Samaria itu siapa? Bagaimana? Tetapi dituntut kita menolong orang yang tidak kita kenal sama sekali di jalanan.
sedang dirampok, habis-habisan, dipukuli, mungkin badannya hancur. Nah, pelayanan itu saudara, tidak selalu berarti kita menolong orang yang kita kenal. Tidak selalu menolong orang yang baik sama kita. Tapi bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa untuk orang-orang yang justru tidak kita kenal. Yang dilakukan justru oleh orang-orang yang kita kenal. Atribut seorang imam, atribut seorang Lewi yang kerjaannya bolak-balik di gereja. Yang hidupnya itu di gereja, yang pelayanannya di gereja. Jadi saudara, kita harus tahu apakah pelayanan esensial dan pelayanan opsional. Pelayanan opsional itu jabatan. Mungkin kalau di gereja itu ada PDP, PDM, pendeta, ada evangelis dan sebagainya. Ada orang Lewi dan sebagainya. Tapi ada pelayanan yang justru untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Yang dilakukan oleh siapa saja tanpa atribut. Ya, jadi saudara, kita harus tahu. Justru Tuhan Yesus tuh mengajarkan hal ini. Dalam sepertinya saudara ya. Nah, selanjutnya. Banyak orang-orang saudara yang di luar sana ingin merasakan bagaimana sebenarnya melihat Tuhan. Salah satu orang dunia bisa melihat Tuhan adalah dengan belas kasihan. Banyak orang yang terabaikan dan perlu pertolongan. Dan mereka mereka-reka mencari-cari seperti apakah Tuhan itu. Kenapa? Karena belas kasihan itu hanya Tuhan yang punya. Imam dan orang Lewi adalah orang yang aktif bekerja di rumah ibadah tapi tidak mengerjakan sesuatu yang terpenting, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak kita kenal di luar sana. Saudara, sebelum kita membahasnya, kenapa sih Tuhan menyatakan hal ini bahwa kita harus melayani orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita temui di jalanan dimanapun berada. Kita harus menolong mereka, menolong jiwa mereka, apalagi dalam keadaan mereka sedang terdesak. Waktu Tuhan Yesus saudara dibaptis dan dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dicobai selama 40 hari oleh iblis, dia menang, lalu dia turun ke Galilea. Waktu dia turun ke Galilea, dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kuasa Roh. Ya, kalau saudara baca itu ada kuasa Roh turun bersama-sama dengan diri Yesus. Nah, saudara, waktu dia turun, dia pulang ke kampungnya ke Nazaret. Seperti kebiasaannya, saudara bisa baca ya di sebelum Lukas 10 ayat yang 30 di atasnya itu saudara bisa baca. Jadi sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya setelah ia dibaptis, ia dicobai di padang gurun selama 40 hari. Ia kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Yesus datang ke Nazaret, masuk ke rumah ibadat. Nah, saudara, waktu masuk ke rumah ibadat dia berdiri hendak membaca Alkitab. Lalu orang memberinya Alkitab. Jadi ada orang-orang di rumah ibadat itu memberi Yesus Alkitab. Lalu dibuka Alkitab itu. Pas dibuka itu kitab Yesaya. Kitab Yesaya, saudara. Yesaya 6 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan rahmat Tuhan, maksudnya tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi pada waktu Tuhan di rumah ibadat, saudara, dia dikasih Alkitab, lalu Tuhan Yesus buka, pas dibuka itu kitab Yesaya. Waktu Yesus baca itu Yesus tertulisnya di Lukas, tapi dia sedang membaca Yesaya. Lalu dia katakan, genaplah nats ini, bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu akan dia kerjakan di dalam pelayanannya. Seperti itu, saudara. Ya, saudara mesti paham itu dulu, latar belakangnya kenapa Yesus mewartakan itu. Selanjutnya, saudara, di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 9 ini dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Persis sama dengan di Yesaya. Jadi yang Tuhan baca itu adalah penggenapan kitab Yesaya, di mana dia mendapatkan tugas
untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang menderita, orang-orang terpenjara. Dan Tuhan setelah baca itu dia berkata, genaplah nats ini. Saudara ya. Lalu apa yang kita harus lakukan sehubungan dengan maksudnya tuh tanggung jawab Tuhan untuk melaksanakan nubuat Nabi Yesaya ini. Yang dilaksanakannya dalam Lukas 10 ayat 33 dan sampai 35. Satu, belas kasihan, saudara. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata orang Samaria punya belas kasihan. Saudara tahu apa belas kasihan itu? Itulah hukum yang tertinggi yang ada di dunia. Hukum yang termulia yang pernah ada di dunia. Ada hukum-hukum tertulis. Saya waktu kecil diajarkan oleh ayah saya, hukum tertinggi adalah yang terbaik adalah hukum Belanda katanya. Kalau mencuri di rumah orang, masuk ke rumah orang, tidak ketahuan sama pemiliknya, layak, pantas untuk dibunuh atau dipotong tangannya. Itu hukum. Tapi hukum yang tertinggi dan termulia adalah hukum belas kasihan. Karena hanya dengan belas kasihan orang bisa lihat Tuhan. Saudara, waktu saya kecil, di rumah kami itu luas banget halamannya, banyak pohon-pohon. Ada pohon jambu yang lagi berbuah. Kadang-kadang mangga, kadang-kadang rambutan, ganti-gantian. Karena rumahnya memang luas halamannya. Nah, pohon jambu lagi berbuah, tapi rumah kami itu tidak berpagar, saudara. Ayah saya, ya karena urusan politik ya dia mengalami hal itulah. Tetapi yang saya alami adalah pohon jambu itu berbuah tapi dicuri orang. Suatu saat pencurinya dapat. Dia dikejar-kejar oleh ayah saya. Dia dikejar-kejar akhirnya dapat. Saya tahu ayah saya itu badannya kekar, kalau pukul orang remuk lah. Saya udah tutup telinga, aduh pasti orang itu dipukulin, pasti orang itu menjerit-jerit. Tapi ayah saya malah gedor kamar kita, dia gedor gitu. Wah, dalam hati saya apa ini yang terjadi nih? Pasti orang itu sudah tengah mati itu dipukul. Ayah saya bilang begini kepada saya, tolong kasih dia makan. Kok kasih makan ya? Bukannya dipukulin, Pak. Tidak, karena dia lapar. Saya tidak pakai hukum dunia. Saya pakai hukum belas kasihan. Dia lapar. Sejak saat itu dia suruh jaga kebun, saudara. Kalau ambil mau terserah, mau diambil buahnya terserah, mau dia makan sebanyak-banyaknya terserah. Dia pakai hukum belas kasihan. Dan hukum yang tertinggi adalah belas kasihan. Dan Tuhan Yesus juga berlaku begitu kepada kita, saudara. Dia memakai belas kasihan kepada kita orang berdosa supaya kita yang berdosa ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia melakukan kasih yang sangat ekstrim, mati disalib bagi domba-dombanya. Kalau bukan belas kasihan, tidak akan pernah ada, saudara. Karena perbedaan iblis dan Tuhan, iblis itu bisa lakukan mujizat, iblis itu bisa kasih kekayaan, tetapi iblis tidak punya belas kasihan. Jadi kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, saudara harus punya belas kasihan terhadap sesama kita. Itu yang diajarkan Tuhan. Bayangkan saudara zaman Romawi itu, di mana-mana di sepanjang jalan itu orang sembarangan disalib. Salah dikit disalib gitu ya. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yesus bisa bilang, kasihilah musuhmu. Pasti dia ditertawakan saudara sama tokoh-tokoh Romawi saat itu. Karena mereka kerjanya membunuh, tersinggung dikit membunuh, salah dikit disalib. Tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu di tengah-tengah suasana seperti itu. Ekstrim saudara. Bahkan berikan nyawa untuk sahabat-sahabatmu. Selanjutnya saudara, mengapa Yesus mengambil contoh orang Samaria? Kita harus mengerti dulu mengenai orang Samaria. Kalau orang Lewi kita tahu, kalau imam kita tahu saudara.
Imam lah itu pendeta lah ya, seperti itulah. Lewi itu yang kerja-kerja di gereja, nyanyi, paduan suara, main musik, itu orang Lewi kita tahu. Tapi orang Samaria, Samaria adalah, kalau saudara belajar, perpecahan Israel itu Yehuda Selatan, Israel Utara, Yehuda Selatan ibu kotanya Yerusalem, Israel Utara itu ibu kotanya Samaria. Samaria didirikan oleh Raja Ahab yang bernama Omri. Dan sejak saat itu semua raja-raja Israel Utara memerintah dan mati dikubur di kota Samaria. Jadi orang Samaria itu adalah 10 suku bangsa Israel. Tapi mereka terpecah sejak Yerobeam menyembah berhala sejak saat itu. Sampai mereka dibuang ke Asyur oleh Raja Salmaneser. Terhilanglah suatu kerajaan yang bernama Israel Utara. Tetapi secara perorangan masih ada, saudara. Makanya ditemukan orang Samaria ini oleh Yesus di sumur seorang perempuan Samaria. Saudara baca perempuan Samaria, Tuhan Yesus itu tidak galak loh sama yang Samaria. Tapi sama perempuan Kanaan dia galak. Tidak layak makan dari seorang anjing makan dari meja tuannya. Itu Yesus tuh kepada perempuan Kanaan seperti itu. Walaupun perempuan Kanaan itu berkata, ya Tuhan, tapi anjing bisa makan dari remah-remah meja tuannya, yang jatuh dari meja tuannya. Tapi kepada orang Samaria, perempuan Samaria, Yesus begitu care. Dia tawarkan kasih karunia. Dia perkenalkan dirinya, akulah Mesias itu. Kenapa? Karena Yesus tahu ini adalah anaknya yang terhilang, umatnya yang terhilang. Bisa dikatakan perempuan Samaria itu berkata, kenapa engkau ambil air di sumur ini? Ini sumur nenek moyang kami. Nenek moyang kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami. Saudara bisa tahu dari situ. Kepada siapa Yakub memberikan sumur? Kepada Yusuf. Berarti perempuan Samaria itu keturunan Yusuf. Begitu care-nya Tuhan sama orang Samaria ini. Tuhan tahu isi dalam orang Samaria ini. Adalah orang-orang yang punya belas kasihan. Orang-orang yang hatinya itu terbuka. Dicatat saudara, di Yohanes 4 ayat 12. Bisa dibaca ya saudara. Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dengan kata lain, kalau nenek moyang dia betul-betul Yakub dan Yakub memberikan sumur kepada siapa? Kepada Yusuf. Berarti dia keturunan Yusuf. Ada kenyataannya saudara. Kalau saudara baca lagi tentang Samaria, dia ada dicatat paling banyak menerima Injil keselamatan. Dicatat di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Saudara bisa baca. Kalau boleh saya baca tapi waktu mungkin ya saudara. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ selama 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dibandingkan bangsa-bangsa lain, dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Orang Samaria, tidak bisa lagi disebut kerajaan Israel Utara ya saudara. Orang Samaria yang sedikit ya, karena orang Samaria itu sudah berbaur. Tapi ada sisa-sisa yang masih merupakan keturunan yang murni dari Yusuf. Dari 10 suku. Nah ini dia berkata bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itu orang Samaria saudara. Bahkan penginjilan Paulus berkata ketika rasul-rasul di Yerusalem, Kisah Rasul 8 ayat 14 ayat 15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Saudara, orang Samaria, orang-orang yang tidak luntang lantung, maksudnya orang yang tidak mengerti pelayanan. Sejak terpisah dari Israel Utara, Yehuda Selatan, mereka sudah menyembah berhala. Karena Yerobeam berdosa kepada bangsa itu. Tetapi hati mereka tetap merindukan Mesias. Tercatat dalam catatan bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Kami tahu bahwa Mesias akan datang. Orang Samaria itu tidak mengenal pelayanan, tidak mengenal gerejawi, tidak mengenal sesuatu di dalam bait Allah. Mereka semua menyembah berhala. Memang Yehuda Selatan pun menyembah berhala maksud saya. Tapi tidak semua. Ada raja-raja yang takut akan Tuhan. Tapi Israel Utara itu mutlak semua penyembah berhala. Tapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa itu. Kepada kerajaan itu. Dan tercatat di Alkitab bahwa orang Samaria mudah sekali diinjili. Mudah sekali menerima Yesus. Selanjutnya saudara, apa yang harus dilakukan? Orang Samaria ini mau loh, repot. Dia pergi membalut luka-lukanya sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri. Tunggangannya sendiri, kalau sekarang mungkin kendaraannya sendiri. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria ini saudara bertindak, ia menghampiri orang yang terluka tersebut dan memberikan pertolongan pertama dari apa yang ada padanya. Orang Samaria mengabaikan tujuan utamanya, mungkin dia mau menuju Yeriko demi menolong orang yang habis dikeroyok itu. Orang Samaria memperlakukan secara manusiawi orang yang tak dikenalnya dengan kasih. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya baca ini saya malu karena saya hidupnya dari dulu di gereja. Makanya latih hati gitu. Aduh, Tuhan, kalau saya nggak layak, nih kasih itu seperti, ya jangankan yang seperti Tuhan Yesus yang ekstrim gitu saudara. Yang rela mati bagi orang yang tebusannya. Rela mati itu memberikan nyawa itu kasih yang ekstrim saudara. Bukan kasih yang biasa-biasa, ya aku kasih uang, aku kasih harta, aku kasih tumpangan, itu biasa. Tapi kasih yang ekstrim, dia mati bagi kita. Dan orang Samaria ini menunjukkan hal seperti itu saudara. Dia bertindak manusiawi. Kalau tadi Lewi dan Harun kan dia menyeberang jalan, di seberang jalan dia lihat begitu ya saudara. Oh, siapa tuh? Oh, dia lewati saja gitu. Orang Lewi juga begitu. Tapi orang Samaria dia datangi. Dia bertindak dengan belas kasihan. Kenapa orang Samaria ya? Yang punya belas kasihan. Yang ketiga saudara, bahwa orang Samaria itu mau bayar harga. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada pengorbanan di situ saudara. Bukan hanya waktu, biaya, tenaga, hati, pikiran, perhatian diberikan, dicurahkan. Demi menolong orang lain yang tidak dikenalnya. Yang dia temukan di jalan. Kalau orang sekarang saudara takut loh menolong orang di jalan saudara. Takutnya pura-pura celaka. Malah mencelakai kita. Ya, mungkin semakin ini ya maju jadi orang juga pemikirannya kejahatannya semakin berkembang. Pura-pura celaka di jalanan supaya ditolong padahal dia jahat gitu saudara. Tapi apa yang diajarkan di sini maksudnya adalah bahwa orang Samaria ini menolong orang tanpa peduli siapapun. Sekali lagi saya katakan saudara, yang membedakan iblis dan Tuhan Yesus, titiknya adalah di belas kasihan. Saudara, banyak orang di dunia ini datang mencari kekayaan. Oh, iblis bisa kasih. Mencari kesembuhan, bisa kasih. Mencari mujizat, bisa kasih.
Justru iblis minta nyawa. Tapi kalau Yesus Kristus itu beda saudara. Demi menolong kita, menyelamatkan kita. Dia berikan nyawa, itu beda. Iblis itu tidak punya belas kasihan, itu bedanya saudara. Jadi kalau kita ketemu orang Kristen tidak punya belas kasihan, saudara bisa berpikir siapakah dia? Karena kita hanya punya dua. Pengikut iblis atau pengikut Kristus. Pengikut Kristus pasti punya belas kasihan. Kadarnya mungkin yang berbeda. Tapi pengikut iblis itu tidak punya belas kasihan. Malahan minta darah. Minta korban. Nah sekarang saudara kita diajarkan oleh Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada orang lain. Supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang tidak kita kenal. Bisa menyelamatkan orang yang tidak kita kenal. Hanya dengan belas kasihan hati orang tersentuh. Dan dia melihat Tuhan dalam diri orang yang menolongnya. Lalu bertanya, kenapa engkau menolong saya? Karena Tuhan saya mengajarkan berbelas kasihan kepada orang lain. Orang Samaria itu menunjukkan saudara belas kasihannya, tergerak oleh belas kasihan. Saya sekarang poinnya kepada belas kasihan. Dia tidak peduli. Dan orang Samaria itu punya latar belakang saudara yang sangat memang menyedihkan. Dia tidak tahu keturunannya pada zaman Yesus itu keturunan orang Samaria itu udah pasti tidak tahu. Terlalu jauh dengan pecahnya Yehuda Selatan dengan Israel Utara, Yerobeam, dia mungkin sudah tidak paham. Yang dia tahu dia sejak lahir dia udah menyembah berhala aja. Dia tidak mengenal Yahweh, makanya dia bilang mereka tuh menyembah di gunung ini. Kalau orang Yahudi menyembahnya di Yerusalem, kami di gunung ini, gunung Kerizim maksudnya saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Ada waktunya orang tidak menyembah lagi di gunung A, di gunung B. Tidak menyembah di gunung Kerizim, tidak menyembah lagi di Yerusalem. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu perempuan itu bisa bicara seperti itu saudara. Tapi hati orang Samaria itu luar biasa. Dan tercatat di Alkitab, orang Samaria lah yang paling mudah diinjili, paling mudah menerima Kristus. Tadi dicatat ya di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Baca kencang-kencang itu saudara. Dan kisah para rasul juga mencatat saudara bahwa orang Samaria itu kalau diinjili mudah sekali menerima Yesus. Makanya dikirim tuh dua rasul lagi. Siapa tadi saudara tuh yang dikirim tuh? Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Orang Lewi, orang imam harus lebih dari orang Samaria. Mereka tiap hari ada di gereja. Bukan tiap hari kali ya. Mungkin kalau ada kegiatan setiap hari ya bisa setiap hari maksud saya. Mereka tiap waktu bisa dengar firman. Seharusnya melebihi dari orang Samaria. Itu yang Tuhan mau tunjukkan poinnya. Orang Samaria bisa melakukan apa yang diabaikan oleh orang lain sesuai tema. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga bisa bercermin bagaimana belas kasihan Yesus yang ekstrim itu kepada kita. Sehingga kita diselamatkan. Bukan belas kasihan abal-abal saudara, bukan belas kasihan sekedar, bukan, tapi ekstrim. Ada orang kan saya kasihan nih, saya kasih uang 1.000, dulu saya juga ketemu hamba Tuhan begitu saudara. Saya kasihan ngelihat dia, saya lagi makan nih, saya kasih aja panggil 1.000. Saudara kalau saudara mengasihi orang itu, saudara makan apa ya orang itu makan itu. Apalagi saudara lagi makan di KFC waktu saya melihat langsung saudara. Itu hamba Tuhan lagi makan di KFC. Katanya dia tergerak oleh belas kasihan tapi dikasih 1.000. Kalau saudara punya kasih yang sama orang itu dibelikan aja. Kasih ke dia. Enggak usah bersaksi. Saudara saya punya belas kasihan. Saya lagi makan Kentucky ada orang situ minta-minta saya kasih 1.000. Enggak perlulah disaksikan yang begitu malu. Tapi kalau kita mengasihi orang. Kasihlah seperti diri kita sendiri. Apa yang kita makan ya kita kasih orang itu sama persis dengan kita. Yang itu aja saudara kita tidak bisa lakukan. Bagaimana bisa mempunyai belas kasihan seperti Kristus yang sangat ekstrim memberikan nyawanya. Itu adalah pukulan bagi kita. Kita belajar
tentang Kristus dan lewat firman ini kita menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Lewat pelajaran hari ini kami belajar Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum diselamatkan. Kami belajar dari orang Samaria yang luar biasa Tuhan. Yang terbuang, yang terhilang oleh sebab satu dan lain hal. Tetapi mereka terpilih Tuhan dan tercatat di Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah diinjili. Mereka adalah orang-orang yang mudah menerima keselamatan. Dan mereka adalah orang-orang yang mudah untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga belajar Tuhan mempunyai belas kasihan yang sama nilainya seperti orang Samaria, minimal. Terima kasih Bapa. Kami belajar Tuhan, kami tahu kami banyak kekurangan. Tapi kami mau belajar sedikit demi sedikit mempermuliakan nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa, menerima berkat. Kasih Allah Bapa yang luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran kita. Dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara. Dan pimpinan Roh Kudus kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.